حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Rahman Penata Sewu Tanggulangin rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat.
Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin hidupnya orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jemaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masrul Muslimin sidang jalan Jumat rahimahumullah. Dalam situasi dan kondisi saat ini jamaah sekalian, baik di lingkungan kita, negara kita, bahkan di dunia internasional, baik di dalam masalah ekonomi, sosial, politik, bahkan politik internasional atau yang sering disebut geopolitik. Dalam menghadapi itu semua jamaah sekalian, mari kita semuanya terus berupaya untuk senantiasa mendekatkan atau mengikatkan diri kita kepada suri tauladan yang sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa jemaah sekalian? Agar kita senantiasa mengikatkan diri kita dekat, jiwa kita, rohani kita dengan Nabi Muhammad SAW. Paling tidak jemaah sekalian, di dalam khutbah Jumat ini ada 4 yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Yang pertama, kita harus senantiasa mengikuti sunnah beliau. Ini jemaah, senantiasa mengamalkan sunnah beliau, baik itu sunnah yang berhubungan dengan ibadah kita, boleh jadi sunnah di dalam sholat ba'diyah qobliyah, atau sunnah di dalam puasa Senin, Kamis dan lain sebagainya, maupun sunnah di dalam kehidupannya jamaah sekalian. Di antaranya, Nabi itu sangat sayang kepada keluarganya, pada istri dan anak-anaknya. Dengan menjalankan dan mengamalkan sunnah inilah jamaah sekalian, kita pasti akan terhubung rohani kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semuanya mencintai
mencintai Allah. Ini jamaah sekalian. Kata Rasulullah, kalau kita ingin mencintai Allah, dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, itibahlah kepada diriku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semuanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua harus ketika kita ini menginginkan keterikatan kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus memahami sejarah kehidupan beliau. Ini jamaah sekalian, harus memahami sejarah kehidupan beliau, atau yang sering disebut sirah nabawiyah. Karena ada istilah jamaah sekalian, tak kenal maka tak sayang. Ketika kita menginginkan sayang kepada Nabi Muhammad, harus mengetahui tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Bahkan jamaah sekalian, ada orang non-muslim yang mencoba meneliti siapa sih tokoh sedunia ini yang paling banyak manfaatnya untuk umat manusia, yang paling berpengaruh, yaitu ada buku 100 tokoh dunia. Bisa dicek jamaah sekalian di Google misalnya, yang dikarang oleh Michael Hart. 100 tokoh dunia itu, walaupun yang meneliti seorang muslim, kalau dia jujur ilmiah, yang nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Ini jamaah sekalian, masyaallah muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang ketika kita menginginkan hati, perasaan, jiwa, rohani kita bersama Rasulullah, yang ketiga kita harus memperbanyak sholawat Nabi. Kita harus memperbanyak sholawat Nabi. Yang sholawat Nabi itu sudah kita baca di dalam tasawuf kita, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Itu yang wajib jamaah sekalian. Tapi hendaknya sholawat Nabi itu kita jadikan bagian dari zikir kita jamaah sekalian. Hendaknya kita perbanyak sholawat Nabi itu jamaah sekalian. Minimal dalam sholawat Nabi yang pendek, bagian masuk dalam zikir kita, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa jamaah sekalian? Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni di surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Artinya jamaah sekalian, Allah berselawat kepada Nabi, Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Para malaikat berselawat kepada Nabi, artinya para malaikat mengagungkan pribadi Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman,
Sallu alaihi wasallimu taslima. Maka bersolawatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, fadilahnya, keutamaannya, efeknya sangat luar biasa jemaah sekalian. Baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat kelak nanti yang mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat jemaah sekalian, ketika seseorang itu membaca satu sholawat Nabi, maka Allah memberi 10 sholawat. Artinya Allah mencurahkan rahmatnya, memberi kemudahan dalam kehidupannya, dilipat gandakan 10. Dan termasuk juga Allah akan mengangkat 10 derajatnya, menghapus dosa-dosanya. Itulah luar biasanya sholawat Nabi yang hendaknya kita masukkan, kita jadikan, kita biasakan, kita amalkan bagian daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang keempat, yang terakhir jemaah sekalian, agar kita senantiasa terpatri dalam diri kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatis jemaah sekalian kita harus meneladani akhlak beliau jemaah sekalian. Meneladani akhlak beliau. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya pada pribadi Rasulullah itu terhadap akhlak yang agung. Dan termasuk dalam situasi dan kondisi saat ini jamaah sekalian yang kita maksud di awal tadi, jangan dilupakan ketika kita meneladani Nabi Muhammad, jangan dilupakan firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Ini jamaah sekalian. Ini jamaah sekalian di Al-Fat ayat 29, yakni Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad itu. Ini Allah menunjukkan karakternya jamaah sekalian. Allah menunjukkan identitasnya. Bagaimana seorang yang mengikuti Nabi Muhammad itu? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang menyertainya. Bagaimana ciri khasnya jamaah sekalian? Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ini jamaah sekalian. Asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ini jamaah sekalian. Ruhama'u bainahum, tetapi sangat berkasih sayang sesama mereka, sesama kaum muslimin. Ini yang perlu juga sangat penting kita sampaikan jamaah sekalian. Bagaimana saudara muslim kita di Palestina yang sudah hampir 75 tahun dijajah oleh orang Yahudi, orang Israel, kaum kufar. Bagaimana asyidda'u 'alal kufar? Seberapa saudara kaum musliminnya dalam membantu, dalam menyokong, dalam mensupport, dalam mendoakan. Ini jamaah sekalian, asyidda'u 'alal kufar. Bahkan kemarin negeri kaum muslimin Qatar dibombardir. Apakah saudara kaum muslimin masih terkungkung di dalam kelemahannya? Ruhama'u bainahum, kasih sayang sama muslim. Dan alhamdulillah
angin segar. Berita-beritanya sudah kita saksikan jamaah sekalian. Untuk Palestina sudah sekitar 150 negara yang menyatakan bahwa kemerdekaannya. Mudah-mudahan kedepannya lebih penuh kedaulatannya dan penuh untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Termasuk juga jamaah sekalian, alhamdulillah, antara Pakistan dan Arab Saudi sudah menaikkan fakta pertahanan. Ketika satu negeri, satu negara diserang, maka berarti menyerang dua-duanya. Yang kalau kita ketahui, Pakistan itu negara satu-satunya negara muslim yang punya sekitar 170 nuklir, jamaah sekalian. 170 nuklir. Dan kita juga mengetahui Arab Saudi ekonominya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini berkembang. Kalau bisa seluruh jazirah Arab, bahkan kalau bisa seluruh negeri-negeri kaum muslimin yang kalau gabung di dalam organisasi konferensi Islam itu, jamaah sekalian, ada 57 negara kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin. Artinya apa, jamaah sekalian? Agar umat Islam punya izzah, punya harga diri, punya kejayaan. Kalau ada namanya NATO bisa. Jadi NATO itu bisa. Ketika menyerang satu negeri, negara NATO berarti menyerang semuanya. Kaum muslimin harus bisa seperti itu. Inilah jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah fa fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا تقولوا